صور مستعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 17 Safar 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati talabah wal ikhwah wal asatidzah al musyrifun wal asatidzah al fudala, hafizakumullah, afanillah wa iyyakum. Para santri-santri sekalian, para ustadz musyrif dan para ustadz yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pada malam hari ini kita akan nobar, nonton bareng, reaction, i'adatul musyahadah, sebuah video yang saya lihat menarik, terutama untuk para santri sekalian. Video ini akan membicarakan 6 poin. Poin pertama yaitu Allah datang dari mana. Poin yang kedua, Allah itu laki-laki atau perempuan. Poin yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang kafir tapi kemudian Allah menyiksanya. Poin yang keempat, bagaimana kita tahu kalau kita kaum muslimin ini benar, sedangkan orang-orang kafir salah. Jangan-jangan terbalik, mereka yang benar, kita yang salah. Poin yang kelima adalah kenapa kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Poin yang keenam adalah kenapa kalau saya berdoa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa saya? Ini 6 pertanyaan yang akan kita lihat. Ini adalah video antara Fadilatul Syekh Dr. Mutlaq Jasir, seorang pendakwah, ahli ilmu
dari negeri Kuwait dan akan berdialog bersama seorang anak kecil seumuran kalian, umur 13-14 tahun, ya, tentang ketuhanan. Namanya Muhammad gitu. Caranya kita akan melihat, dan ini juga untuk membiasakan telinga kalian mendengarkan orang Arab langsung berbicara. Apakah kalian faham atau tidak? Ya. Dan poin yang pertama yang akan ditanyakan adalah Allah datang dari mana? Allah datang dari mana? Baik, tafadhol. وسنحاول التجديد عن هذه الأسئلة بطريقة بإذن الله عز وجل تناسب فهم وإدراك من هو المسيح محمد أو أصل قليلا أكبر قليلا، ومن هنا نتسلك هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الأطفال الصغار، شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء وأمهات المسلمين يبدأون منذ سن الثالثة وأحيانا قبل بطرح بعض الأسئلة، وهذه الأسئلة قد تصل إلى مراحل لا يتخيلها الأطفال، تتعلق بالله سبحانه وتعالى، تتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتعلق بالإسلام والإسلام. أسئلة قد لا تخفى على قلب أحد الواحدين وأحد الموجودين. أولا يجب أن نعلم أن مجرد طرح كتب الأسئلة أمر سطحي وأمر إيجابي، وذلك يعني أن الطفل عنده عقل يفكر، ويجب علينا أن نفرح أولا بأن هذا الطفل عنده قدرة على طرح الأسئلة. ثانيا لا ينبغي علينا أن نتجاهل أسئلة الأطفال المتعلقة بالدين، المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن نسعى دائما لإجابة عنها. وقد وردتنا كثير من الرسائل والذين شاهدوا رابطة عبر مواقع الرسول عن أهم أسئلة الأطفال المتعلقة بالإيمان، المتعلقة بالدين، المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. وقد وردنا العديد من الأسئلة. كثير من الآباء قد يملك الجواب عن هذا السؤال لكن لا يعرف كيف يصير خطأ، والبعض قد لا يعرف أصلا الجواب فضلا عن أن يعرف كيف يصير هذا الخطأ. ومن هنا أتت فكرة هذا الحوار مع الابن الحبيب محمد صالح بن غياب، ابن 9 عمره 9 سنوات، بعدين محمد عنده 9 سنوات، وهو كغيره من الشباب الصغار عنده أسئلة، وأردنا أن نستثمر هذا الحوار حتى نعرف ما هي الأسئلة الأساسية، سواء أسئلة محمد أو أسئلة غير محمد من هو المسلم. وسنحاول التجديد عن هذه الأسئلة بطريقة بإذن الله عز وجل تناسب
فهم وإدراك من هو الإنسان الكامل أو قصر قليلا أو أكبر قليلا، ومن هنا أتت لك هذا اللقاء. حياك الله. ساعة الله. Baik. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Syekh Dr. Mutlaq Jasir hafizahullah taala, beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya bahwa para anak-anak muda dan anak-anak kecil, baik dari mulai umur 3 tahun sampai selanjutnya, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Dan ini adalah sebuah perbuatan yang bagus. Ini berarti anaknya berpikir. Satu. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh untuk dipendam di dalam hati. Maka para santri sekalian, saya nasihatkan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang agak sulit dicerna oleh kalian, tanyakan kepada ustadz musyrif, tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada di pesantren ini. Jangan sampai berdiam diri. Karena saya kemarin juga baru melihat video, ada orang murtad dari Islam, kemudian murtad kepada agama selain Islam sampai menjadi ateis, tidak bertuhan selama 25 tahun. Baru alhamdulillah Allah memberikan hidayah lagi, dia kembali kepada agama Islam. Maka salah satu hal yang menjadikan dia murtad, dia tidak boleh bertanya tentang ketuhanan. Maka saya nasihatkan kepada para santri, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan, bertanyalah. Karena itu berarti menunjukkan bahwa kita berpikir, kemudian kita berani untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut. Maka pada kesempatan kali ini Syekh akan berdialog dengan seorang anak bernama Muhammad bin Saleh Al-Mudayyan, dan kita dengarkan pertanyaan yang pertama. Nah, السؤال الأول تكفي الله سبحانه وتعالى شلون طلع يعني أي أدب هذا يشوف الجيش الخليج لا السؤال هذا ممكن يطرح ويرى من غير وجه، فأنا بعيد رأس أنت تسأل الله سبحانه وتعالى من أين صح؟ الجواب أول لازم بين الخالق والمخلوق. احنا كبشر. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh anak Muhammad Saleh Al-Mudayyan, Allah datang dari mana? Kemudian Syekh menjawab, kita harus membedakan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk, antara Allah yang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Itu jawabannya. Itu jawaban dasar dulu. Kalau ada orang yang bertanya kepada engkau, Allah datang dari mana? Maka jawabannya, kita harus membedakan antara Allah yang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Nah, السنة مخلوقات. شو يعني مخلوقات؟ لا في المخلوقات وشرط النجاة. شو يعني مخلوقات؟ أنا أقول مخلوق يعني ما كان موجود، كان عدم، وبعدين كل يعني في يوم. Perhatikan, setelah Syekh mengatakan bahwa
Kalau ada orang bertanya Allah datang dari mana, maka poin pertama yang harus kita pikirkan, harus dibedakan antara Allah yang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Apa itu makhluk? Makhluk adalah asalnya tidak ada menjadi ada. Asalnya tidak ada menjadi ada. Saya asalnya tidak ada menjadi ada. Kalian asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Itulah yang disebut dengan apa? Makhluk. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan makhluk. Binatang asalnya tidak ada kemudian diadakan, diciptakan. Itu disebut dengan makhluk. Nah, makanya kita mau سبعة فلسفة يجب أن ينقص ولكن لا ولكن الجدل شفت جبال الجدل هذا كان في يوم من الأيام يوم بعدين الخلق كان مو بعدين أول كان عارف الكرة الأرضية كانت يوم من الأيام هذه الكائنات مخلوقة يعني كانت يوم بعدين ماشي واضح. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, contoh yang lain kata beliau, biar mudah dipahami. Kamu wahai Muhammad, kamu lahir tahun berapa? Tahun 2007. Kata dia. Tahun 2007. Baik. Sebelum 2007 kamu ada di mana? Maka kata si Muhammad, saya ada di perut ibu saya. Enggak, sebelum di perut ibu kamu ada di mana? Maka jawabannya tidak ada. Nah, itulah makhluk. Sifatnya makhluk adalah dari tidak ada menjadi ada. Itu sifat makhluk. Begitu juga gunung, asalnya tidak ada menjadi ada. Dan juga alam semesta ini asalnya tidak ada menjadi ada. Itulah makhluk. Ingat ya, ini penjelasan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Allah datang dari mana? Tuhan datang dari mana? Syekh mengatakan harus dibedakan dulu antara Allah yang Maha Pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Kemudian Syekh menjelaskan apa itu makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, يعني في يوم من الايام كان الذي حول سبحانه وتعالى تمام امتى الله سبحانه وتعالى شنو امتى في يوم من الايام بعدين يمكن واحد يصدق بسم الله انا قم اليهود تمام لا ممكن تكون صح هم قبول من أول قبول قبول بعدين نرجع للأصل قبول ماشي زوج ماشي حواء آدم زوج آدم الله سبحانه وتعالى حواء أو خلق آدم مو خلق من الله سبحانه وتعالى هو خلق آدم أو خلق وبعدين خلق زوجته تزوجوا وأنجبوا عيال لكن أنت تسأل عن الإنسان أنا أقول
تخيل المرأة في يوم من الأيام تسجد الله خلقها وجهها خلقها من حيث نعم خلقها من حيث أو خلق آدم الطويل وسواه لأنها تخطيط صحيح الله لو خلق على كل شيء صحيح لا تنسى التسبيح هو سبحانه وتعالى سواء يده شلون ما كان لا ما كنت لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كم خلق صح الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين ونفخ فيه روحا بطريقة معينة ما له شيء فصار كامل وخلق منه نفسه وحده وسيسه حواء اللي يكون موجود هذا الله كل انسان في الارض يرجع من هذا لهذا تمام نرجع للسؤال الله سبحانه وتعالى ما يريد ان يصل لان اول مخلوق. Baik. Sekarang Syekh menjelaskan bahwa makhluk kita ini lahir dari ibu kita. Kemudian ibu kita lahir dari ibunya. Terus sampai kepada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian si anak Muhammad bertanya, kok bisa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta. Allah menciptakan kun fayakun. Menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Dari Nabi Adam kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa alaihissalam. Dari perkawinan persetubuhan Nabi Adam dengan Hawa alaihissalam keluarlah keturunan-keturunan yang banyak sampai sekarang. Itulah makhluk. Nah, pertanyaan tadi tidak bisa ditanyakan. Apa pertanyaan tadi? Allah datang dari mana? Pertanyaan itu tidak bisa ditanyakan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Pencipta. Pertanyaan itu hanya bisa ditanyakan kepada kepada apa? Makhluk. Misalkan saya bertanya, Sabit, kamu datang dari mana? Dari ibu saya dan bapak saya. Nikah, kemudian ada saya. Bapak ibu kamu datang dari mana? Dari kakak nenek saya. Nikah, kemudian ada bapak ibu saya. Kemudian terus buyut, kemudian terus ke atas sampai kepada Adam. Maka pertanyaan, jawabannya ini inti jawabannya. Pertanyaan Allah datang dari mana tidak layak ditanyakan tidak layak ditanyakan tentang Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, dan manusia dan alam semesta adalah makhluk. Jadi apa jawabannya? Dio? Apa jawabannya? Yusuf? Baik. Apa jawabannya? Ardan? Saya ulangi pertanyaannya. Allah datang dari mana? Jawabannya berarti, perhatikan, jawabannya berarti adalah pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan kepada siapa? Allah. Paham ini? Paham? Pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan kepada Allah. Kenapa tidak pantas? Karena Allah adalah Maha Pencipta. Sedangkan pertanyaan itu pantasnya ditanyakan kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk asalnya
apa? Tidak ada kemudian menjadi ada. Paham ini? Dio paham? Apa pahamnya? Sedangkan makhluk, sedangkan pertanyaan itu cocok ditanyakan tentang makhluk, karena makhluk asalnya dari apa? Tidak ada menjadi ada. Paham ini? Paham? Dayat? Kalau saya bertanya kepada Dayat, Allah datang dari mana? Jawabannya apa, Dayat? Pertanyaan tersebut tidak layak, tidak pantas ditanyakan tentang Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Pencipta. Pertanyaan tersebut cocoknya ditanyakan kepada makhluk. Kenapa cocoknya ditanyakan kepada makhluk? Karena makhluk asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Baik, terus. Nah, لكن الله سبحانه وتعالى يمكن ما كان يمكن خلق الوجود الله أو واضح؟ الله سبحانه وتعالى مو مخصوص يعني سؤال. pertanyaan yang kedua, Allah itu laki-laki atau perempuan? Pertanyaan yang kedua, Allah itu laki-laki atau perempuan? Sedangkan kita di dalam Al-Quran sering menyebutkan Allahu la ilaha illa huwa. Huwa kata ganti orang ketiga yang artinya apa? Dia untuk laki-laki. Wah, berarti laki-laki dong, Ustaz. Hah? Paham ini pertanyaannya? Pertanyaannya, Allah itu laki-laki atau perempuan kelaminnya? Tapi sering ditanyakan oleh para anak kecil, anak-anak seumur kalian. Mungkin kalian juga kepikiran, tapi tidak mau bertanya, dan harus diberitahu. Maka Syekh menjawab, nah, ممكن السؤال يعتبر سؤال يعني مثلا انا لو سالتك نفس السؤال هل الطاوله شلون لازم اشرح لي مو لازم اقول السؤال غلط صح سؤال اساسا غلط غلط يعني اصلا الطاوله مو لازم صالون موجود بالضبط انت تقول الله فوق سؤال فوق الله موجود اساسا ما كان عدد المطلع على اساس تسال فوق المطلع. Taib. Sekarang jawaban di sebenarnya belum masuk ke pertanyaan yang kedua. Beliau masih mengulang jawaban atau melanjutkan jawaban. Kata beliau, jawaban atas pertanyaan Allah datang dari mana? Jawaban yang kedua adalah pertanyaan tersebut salah. Catat itu. Pertanyaan tersebut apa? Salah. Ketika ada orang bertanya Allah datang dari mana, maka kita katakan pertanyaanmu salah. Sama seperti orang bilang, kata saya gini, ini meja, kenapa nggak di atas? Kenapa di bawah? Maka jawabannya, pertanyaannya salah, karena memang meja itu di bawah. Dia di bawah, bukan di atas. Maka pertanyaanmu apa? Salah. Itu jawaban kedua. Bagi orang yang bertanya, Allah di mana? Allah datang dari mana? Afwan, Allah datang dari mana? Maka kita jawab apa? Pertanyaanmu salah. Apa jawabannya? Aralan? Kalau ada orang bertanya, Allah datang dari mana? Salah apanya?
Pertanyaannya salah. Nah, lanjut. السؤال مخطئ لأن الله سبحانه وتعالى موجود ما كان في يوم من الأيام من الفرح علشان بس الله سبحانه وتعالى مثل سؤال طاولة هذه ما ينزل سؤال غلط أصلا مو واضح سؤال. Jadi sekali lagi pertanyaannya salah. Kenapa? Karena Allah ada. Allah ada. Allah maujud. Ada. Tidak seperti makhluk yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Maka ketika ada orang bertanya Allah datang dari mana, kita katakan pertanyaanmu apa? Salah. Nah, pertanyaan yang kedua seperti yang saya ungkap tadi, yaitu Allah laki-laki atau perempuan. Kita dengarkan jawabannya. Allah Subhanahu wa ta'ala أيضا لازم نركز على النقطة معينة لازم نركز. الله سبحانه وتعالى له قوة قال الناس كلها بشر متشابه في الأشياء صح متشابه في الأشياء صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى مش جهل ومثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى ما نقدر نحكم عليه أنه ذكر أو لا مو شرط. اللغة العربية الأشياء كلها بس في قسم يقبل تفكير التأليف يعني إذا هو ذكر مثل الإنسان إذا ذكر به قلنا الحصان إذا ذكر الإنسان إذا ذكر هو بنت الحصان بس صح ما في الجزء إذا في أشياء ما تقبل أن نخلي ذكر الرجل والمرأة والولد في أشياء بدون أكل صح؟ الله سبحانه وتعالى لا في تقسيم الذكر لكن اللغة العربية يقولون أن العرب لما الأشياء اللي غير داخل في تقسيم هذا يذكرونها بالفرح مثلا الصخر هذا صخر هذا حجر هذا جبل مع ان الجبل ما يذكرون ذكر بس يقولون هذا جبل يكلمونه كانه مو معنى الله سبحانه وتعالى فالشجر هذا خشب يقولون هذه الخشب هذا خشب بس العرب لا بس العرب الله سبحانه وتعالى ذكر لها هذه الأمر تسمي بنت الله سبحانه وتعالى غير داخل في هذا القصص هذا هو المذكر بس احنا نخاطبه بصفة المذكر هو واضح؟ Baik. Sekarang anak Muhammad Saleh mengatakan Allah itu laki-laki atau perempuan. Maka Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Lihat jawabannya begitu. Lihat jawaban yang penting. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manusia, di dalam alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang mempunyai kelamin. Ada makhluk-makhluk yang tidak mempunyai kelamin. Makhluk-makhluk yang mempunyai kelamin seperti apa? Seperti apa?
Amin. Ya amin. Seperti apa? Makhluk yang mempunyai kelamin. Manusia. Kemudian iki. Hewan. Ada kelamin jantan, ada kelamin betina. Manusia ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Ada makhluk-makhluk yang tidak mempunyai kelamin. Seperti buku, meja, lautan, gunung, tidak punya kelamin. Tapi kita menyebut ini apa? Hadza kitabun. Kita pakai muzakkar, padahal dia tidak punya kelamin zakar. Mengapa kita sebut dia hadza kitabun? Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam ini semua. Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam ini semua. Tetapi orang Arab dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan huwa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi jawabannya bagaimana? Apakah Allah laki-laki ataupun perempuan? Jawabannya adalah bahwa Allah tidak seperti makhluknya. Nah, Ziyad, bagaimana jawabannya? Allah laki-laki atau perempuan? Allah tidak seperti makhluknya. Paham ini para ikhwah? Kalau makhluknya ada laki-laki ada perempuan, ada kelamin jantan, ada kelamin betina, tapi Allah tidak seperti makhluknya. Begitu jawabannya. Paham toh? Nah, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, masih ada yang ingat? Apa pertanyaan ketiga? Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang ada yang kafir. Lalu kenapa Allah menyiksanya? Ada yang kafir, tidak beriman, tidak masuk Islam. Ada yang agamanya ini, agamanya ini, agamanya ini. Itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah menyiksanya? Padahal kan Allah menciptakannya. Paham tuh? Paham pertanyaannya? Baik. Nah, lanjut. Baik. Ini penting jawabannya. Orang kafir ketika dia memilih menjadi kafir, tidak beriman, itu apakah dipaksa oleh Allah ataukah dia memilih sendiri kekufurannya? Nah, apa jawabannya? Milih sendiri atau dipaksa oleh Allah? Orang Nasrani, Yahudi sekarang, mereka menjadi Yahudi dan Nasrani, mereka memilih sendiri atas agamanya Yahudi dan Nasrani, atau mereka dipaksa oleh Allah menjadi orang Yahudi dan orang Nasrani? Nah, dipaksa atau milih? Memilih. Jadi ketika ada orang kafir kemudian dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka karena dia sendiri memilih kekufuran, dia sendiri yang memilih kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sudah utus para rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan jalan yang baik. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Dia masih jalan yang buruk. Siapa yang salah? Allah atau makhluknya? Makhluknya, karena memilih jalan yang buruk. Nah, terus. Baik. Tetapi ingat, orang kafir tidak akan disiksa kecuali kalau seandainya dia sudah baligh.
Kalau belum balik kemudian meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui nasibnya di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya dia sudah balik, seperti kalian sudah balik, maka pada saat itu jika dia masih di dalam kekufurannya, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala ma ajrahu min rizqi. Bal bil'aks Allah Subhanahu wa taala قال رسول الله تعامل إذا كنت أصاب أن ما يصير أنا قلت لك شنو رأيك إن واحد يمشي بطاقة صح ولا غلط؟ شنو عقوبته؟ شلون سيتخذ في عقوبات السجن لأن هي الكويت اللي يقطع شعر حمراء فوق السجن تمام؟ قال لا سجن أنت حين أنا بشرع شخص بالله الإخلاص والظالم يعني السيف شعر حمراء منطقة السجن والشرط قال قال لا ما يفعلها هذا الطهران يطالب الإشارة موجود الشرط بعد الإشارة الحمراء منطقة السجن الأشجار قال الشرط يدري أن هذا يسبب وراح فعلا عند الإشارة وقطعها الشرط يدري أن يقطعها ولا هل علشان الشرط يقول له ليش تشرب السجن؟ لا صح سوي شيء غلط ويدري أن هذا الشيء غلط ويدري أن هذا الغلط في السجن يتحمل صح؟ الشرط يدري ما يدري ولا شيء الله سبحانه وتعالى حذرهم ونبههم ونقصهم تحته سيوصلوا ويعبدوا عافية عليهم ومع ذلك قسم صح؟ هل يستمتعون بما يعلمون وما يستطيعون؟ واضح؟ اتضح الجواب؟ Baik. Sekarang kata Syekh, saya beri contoh. Ini pertanyaannya masih pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Orang kafir itu kan ciptaan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia di neraka? Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyiksa dia di neraka? Itu kan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dia kafir. Kenapa disiksa di neraka? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah, perhatikan baik-baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada dia, menurunkan Al-Qur'an, mengutus para rasul, menunjuki jalan yang baik, jalan yang buruk. Dia tetap di jalan yang buruk. Salah siapa? Salah siapa? Salah orang kafir tersebut, betul tidak? Kemudian contoh yang masuk akal. Ini perhatikan, jangan ada yang ngantuk. Contoh yang masuk akal. Contoh, ada traffic light, lampu merah. Ada lampu merah. Polisi sudah memberitahu, jangan melewati lampu merah. Itu peraturannya, sudah diberitahu. Kemudian peraturannya juga sudah diberitahu, siapa yang melewati lampu merah, kalau di Kuwait, siapa yang melewati lampu merah maka akan dipenjara. Sudah diberitahu. Ada orang, anak seperti kalian, gak punya SIM, kemudian dia pakai motor atau pakai mobil, dia jalan saja, lampu merah dia libas, dia lalui. Polisi ada di situ. Polisi tahu bahwasanya dia melewati itu. Nah, kira-kira ketika orang ini sudah diberitahu tidak boleh melewati lampu merah, kalau dalam keadaan merah, siapa yang melewati lampu merah dia akan dipenjara.
Kira-kira kalau orang ini ditangkap oleh polisi, di penjara, polisinya zalim enggak? Hah? Polisinya zalim tidak? Tidak. Kenapa? Jihad. Karena sudah diberi peringatan, sudah diberitahu peraturannya. Siapa yang melewati, maka dia akan dia apa? Di penjara. Dia lewat juga. Nah, begitulah orang kafir. Sudah diberitahu jalan ini salah, ini kesyirikan, ini kekufuran, dia masih jalan. Lalu nanti di akhirat Allah menyiksa. Allah salah enggak? Hah? Siapa yang salah? Orang kafir itu sendiri. Paham ini? Paham ya Sayyid? Fahimta? Ma huwa fahimta? Baik. Dia sudah diberitahu, ada peringatan, ada hukuman. Siapa yang melewati larangan tersebut ada hukumannya. Dia salah, dia tetap menjalani tersebut, maka dia keliru. Nah, ini para ikhwan. Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat. Nah, غير المسلمين المسلمون كفار صح هو يريد فأنت سؤال الشر أن احنا صح ولا هم والدين كده كمان علاقة صح على سؤال. Pertanyaan selanjutnya yang keempat. Kita orang Islam. Saya orang Islam, atau orang Islam yang di luar agama Islam, yang tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti disebut sebagai orang apa? Orang kafir. Kita mengaku orang Islam adalah orang agama yang paling benar. Sedangkan orang-orang di luar Islam agama mereka keliru. Tahu dari mana? Paham ini? Jangan-jangan kebalikannya. Kita yang salah, mereka yang benar. Paham gak pertanyaannya? Adam, paham pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Dari mana kita tahu bahwa orang muslim itu benar, orang kafir itu salah? Jangan-jangan terbalik. Orang kafir yang kita anggap kafir mereka benar, orang Islam malah yang salah. Paham pertanyaannya? Bagas, fahimta? Baik. Nasma'al jawab. Kita dengarkan jawabannya. أنت شايف اللي يعمل صح هذا صح صح كلام صح فهذا كل يعلمون أشياء في الأرض موجودة هذا كلهم ما تقصد صح ولا أكيد يعني اللي يعمل صالح ويعمل الله ويعمل فار ويعمل هذا كلهم مستحيل كله صح من الذي من الذي يقال يعني في يقول صح من هو هذا شوف الحين الجنة الكفار في ناس يعبدون اشياء من الله هذا كله اكيد مو صح لان اشياء يعبدون اشياء هم يسوون أو مطلوب منه صح هذا كل شيء بدأ نوعين اليهود والنصارى المسيحيين هذول يعبدون الله لكن
يقولون هؤلاء يعبدون عيسى ويدعون انه ابن الله. واضح؟ اليهود نفس الشيء يقولون عزيز ابن الله، يدعون الله على اساس عزيز هو ابن الله. تمام؟ اليهود مؤمنون بماذا؟ موسى عليه السلام. المسيحيين او النصارى مؤمنون بماذا؟ عيسى. حلو؟ احنا مسلمين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حلو؟ اليهود ايام موسى كانوا هم مسلمين، اللي اتباع موسى عليه السلام اللي امروا بالعهد عهدا واتبعوه وهم مسلمين. والنصارى والمسيحيين من ايام عيسى عليه السلام هم مسلمين بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد وقت عيسى. يعني عيسى ما مات، الله سبحانه وتعالى قائم بعدين عبد عيسى وموسى أتى محمد عليه الصلاة والسلام وكمل دين اليهود والنصارى، دين موسى ودين عيسى عليه السلام. حلو؟ شوف القرآن يقول فإحنا نؤمن بكل الأنبياء، نؤمن بمحمد ونؤمن بعيسى ونؤمن بموسى، كلهم نؤمن بهم رسل من الله سبحانه وتعالى. المسيحيين أو النصارى يؤمنون بعيسى وبموسى، اليهود يؤمنون بموسى ويؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. احنا نؤمن بكل الانبياء، صح؟ كل الانبياء نؤمن انه محمد عليه الصلاه والسلام، عيسى عليه السلام رسول الله، موسى عليه السلام رسول الله، وابراهيم بعد كل اسماء ابراهيم، زكريا، يحيى، الياس، كلهم نؤمن به، صح؟ من احسن اللي يؤمن بكل الانبياء. Baik, pertanyaan yang keempat tadi, dari mana kita tahu bahwasanya kita orang Islam benar, orang kafir yang salah, yang tidak masuk Islam? Maka jawabannya mudah. Ini jawaban mudah, yaitu kita sebagai kaum muslimin mengimani seluruh para rasul. Nabi Musa kita imani, Nabi Isa kita imani, Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kita imani. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya beriman, kaum Yahudi hanya beriman kepada Nabi Musa, kaum Nasrani hanya beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Isa. Maka kata Syekh, mana yang lebih bagus? Beriman kepada seluruh nabi atau hanya beriman kepada sebagiannya? Mana yang lebih bagus? Para ikhwah, mana yang lebih bagus? Beriman kepada seluruh nabi. Disinilah kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sekarang masih hidup ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus menjadi nabi dan rasul, mereka keliru karena mereka hanya beriman kepada nabi mereka, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu jawabannya. Kenapa kita tahu bahwasanya, bagaimana kita tahu Islam agama yang benar dan orang kafir agamanya salah? Karena mereka, kita orang Islam mengimani seluruh para rasul, para nabi, dan orang-orang kafir hanya beriman kepada sebagian para rasul, sebagian para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini yang bisa kita sampaikan. Belum selesai videonya, mungkin nanti pada waktu yang akan datang. Masih tersisa dua permasalahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengapa tidak mengabulkan permintaan kita kalau kita berdoa. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.